Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 4 Angkatan 6 Latsar CPNS Kabupaten Kaur BPDSDM Provinsi Bengkulu. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai wawasan kebangsaan dan upaya bela negara yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat terhadap isu yang sedang hangat di Indonesia. Mari kita lihat cuplikan videonya. Wawancara pertama. Dengan Mbak siapa? Coba bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lusti Aprianti. Saya mahasiswi Universitas IAIN Kota Bengkulu dan sekarang saya lagi PPL di SDIT Ikro 2 Kota Bengkulu. Baik, pertanyaan yang pertama, apakah wawasan kebangsaan itu penting? Coba Mbak jelaskan. Menurut saya sih itu sangat penting agar terbentuknya kebangsaan itu sangat kuat, bersatu, dan tinggi dan sejahtera. Dengan profesi Mbak sekarang sebagai mahasiswi, apakah bentuk bela negara yang Mbak pernah lakuin? Salah satu bentuk bela negara yang saya lakukan di tempat PPL saya datang tepat waktu. Saya mengajarkan anak-anak saya tata cara sholat, cara beradaptasi sama guru, yang terakhir membuang sampah di tempatnya. Baik, terima kasih atas waktunya dan sudah mau menjawab pertanyaan saya. Semoga Mbak sehat selalu. Sama Mbak. Narasumber berikutnya adalah Bapak Hikayat Rahmadansyah. Apa sih makna wawasan kebangsaan dan bela negara? Baik, terima kasih Bu. Kalau menurut saya, wawasan kebangsaan itu merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya dan lingkungan dalam rasa persatuan dan kesatuan dalam menghadapi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara kalau bela negara itu merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat membela negaranya dari segala ancaman, hambatan, dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Oke, selanjutnya Pak, menurut Bapak sendiri, kan sekarang kan banyak zaman kan udah modern, bukan lagi mengangkat senjata. Nah, menurut Bapak bagaimana sih cara atau upaya kita membela negara di zaman milenial ini? Baik Bu, kalau dulu membela negara memang identik dengan mengangkat senjata Bu ya, karena memang dulu kita dalam situasi yang berbeda dengan saat ini. Kita menghadapi penjajah yang berasal dari bangsa lain ataupun dalam mempertahankan kemerdekaan yang gangguannya memang berasal dari dalam. Tapi kalau untuk saat ini di era milenial seperti ini, usaha untuk membela negara itu tidak lagi dengan mengangkat senjata, tapi usaha membela negara bagaimana caranya kita dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat, berinovasi demi kemajuan bangsa. Misal sebenarnya contoh kecil, kalau bagi pelajar itu sebenarnya dapat belajar dengan serius agar dapat meningkat kompetensi yang dimiliki oleh dirinya sehingga bisa digunakan nantinya ke depan untuk mengharumkan nama bangsa. Kemudian sebenarnya masih banyak cara-cara lain Bu ya. Kalau seperti kita sebagai seorang guru itu kalau untuk membela negara bisa dengan memberikan contoh-contoh yang baik kepada anak-anak didik kita, seperti memberikan karakter yang baik, memberikan rasa bertanggung jawab, kemudian rela berkorban demi anak-anak didik kita supaya memang mereka nanti kelak dapat berguna supaya bangsa Indonesia lebih maju lagi ke depannya. Oke, terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Wawancara selanjutnya. Kepada mohon untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas ini. Menurut saya ini suatu kehormatan ya untuk saya. Saya diwawancarai mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara.
Baik, nama saya Agung Ibrahim. Saya tinggal di Bengkulu Selatan, di Kedurang. Oke, langsung saja ya. Saya akan menanyakan mengenai apa yang Bapak ketahui mengenai wawasan kebangsaan. Oke. Ini menurut pengetahuan saya ya. Dari bahasa saja di sana sudah kita lihat wawasan kebangsaan. Jadi wawasan itu kan pengetahuan. Apa yang kita ketahui, apa yang kita pahami tentang kebangsaan, tentang Indonesia ini. Jadi sejauh apa pengetahuan kita, bisa tentang bahasa negara kita itu bahasa pakai apa, kemudian apakah kita mengenal banyak bahasa daerah atau tidak di Indonesia, kemudian selanjutnya bendera Indonesia itu namanya apa, apakah merah putih, apakah sang merah putih, warnanya, apakah arti dari warna merah di bendera itu, apakah arti dari warna putih di bendera itu, mengapa bendera untuk di lapangan ukurannya harus sekian, mengapa bendera untuk di dalam ruangan ukurannya harus sekian, itu menurut saya adalah bagian dari wawasan kebangsaan yang harus kita pahami sebagai warga negara Indonesia. Semakin kita paham mengenai wawasan kebangsaan, maka semakin paham juga kita untuk berbangsa dan bernegara. Bagaimana kita memposisikan diri di masyarakat, bagaimana kita bergaul dengan masyarakat, apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa dan negara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai wawasan kebangsaan. Oke, menurut pandangan Bapak, bagaimanakah jiwa bela negara yang ada pada masyarakat Indonesia saat ini? Oke, pertama mungkin kita harus tahu dulu definisi dari bela negara itu sendiri. Kalau menurut saya, bela negara itu ya simpel saja, bela negara. Bagaimana cara kita untuk membela negara? Tidak perlu dengan hal-hal yang besar, cukup dari hal-hal yang kecil. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan. Kalau satu orang saja, bayangkan kalau misal kita membuang sampah sembarangan. Kalau satu orang saja yang membuang sampah sembarangan, mungkin tidak akan begitu terlihat jika dibandingkan dengan negara Indonesia yang sangat besar. Tetapi jika 100 atau setengah dari warga negara Indonesia ini membuang sampah sembarangan, maka akan sangat terlihat bahwa di sana nilai-nilai bela negara itu sudah tidak kita indahkan, tidak kita lakukan. Nah, kemudian untuk selanjutnya, bagaimana, tadi pertanyaannya bagaimana kondisi bela negara masyarakat di Indonesia saat ini, begitu ya Mas Hamzah? Iya. Ya. Menurut saya, ada positifnya, ada negatifnya. Yang pertama, mungkin dari negatifnya. Sekarang globalisasi yang terjadi di dunia itu sangat masif. Sangat cepat sekali arusnya. Tidak bisa satu orang pun terhindar dari globalisasi. Maksud saya, komunikasi sudah sangat mengglobal. Orang-orang di seluruh dunia bisa terhubung, terkoneksi. Nah, globalisasi ini memberikan dampak negatif menurut saya terhadap kondisi bela negara di Indonesia. Karena apa? Karena budaya-budaya Barat itu pada umumnya bertolak belakang dengan budaya-budaya ketimuran, di mana kita Indonesia sangat menjunjung tinggi budaya-budaya ketimuran. Jadi karena globalisasi itu membuat bela negara kita menurun. Contoh, salah satu nilai bela negara kita adalah cinta tanah air. Nah, dengan globalisasi, budaya luar masuk ke Indonesia dengan mudah. Contohnya K-pop, K-drama, atau K-food, makanan-makanan Korea.
banyak bangsa Indonesia sekarang masyarakatnya meninggalkan makanan-makanan asli Indonesia, tetapi mengikuti tren. Mereka makan tteokbokki yang berasal dari Korea. Mereka mendengarkan lagu Korea, K-pop. Mereka melihat drama Korea. Jadi bela negara itu sendiri sudah sangat luntur, yang seharusnya kalau kita harus mau menerapkan bela negara di kasus ini, kita harus makan makanan Indonesia. Kita harus menonton tayangan-tayangan yang diproduksi oleh anak negeri. Yang ini wawancara penutup. Namanya siapa, Pak? Oh, nama kami Saiful Kuslan. Profesi Bapak sebagai apa? Ini dulu kami pegawai negeri di lingkungan Kementerian Agama. Oke. Jadi kalau kini aparatur sipil negara. Oke. Menurut Bapak ya Pak, apa sih makna dari wawasan kebangsaan itu? Oh, wawasan kebangsaan adalah kita harus mengetahui negara kita adalah negara Republik Indonesia, ya. Itu kan, Iya. yang terdiri dari Merauke Sabang sampai ke Merauke. Nah, kita selaku tenaga kependidikan harus mengetahui seluk-beluk adat istiadat, maklumlah bahwa negara kita ini. Oleh karena itulah kita harus mengetahui, wawasan kita harus luas untuk mengetahui adat istiadat, cara bergaul dan lain sebagainya di seluruh Indonesia ini. Mengenai bela negara, kan kalau dulu Bapak pernah menjadi seorang ASN. Iya. Kira-kira kegiatan bela negara apa yang pernah Bapak lakukan sebagai seorang ASN? Kami selaku aparatur sipil negara, seksi kependidikan harus memberikan pencerahan, memberikan pembinaan kepada tenaga-tenaga pendidikan yang ada di Kota Madia, khususnya guru-guru agama di lingkungan sekolah dasar, termasuk di lingkungan sekolah senawiyah. Di situ kami memberikan pendidikan, pembinaan, bagaimana cara kita membela negara. Salah satunya cara kita adalah memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak murid kita. Nah, yang paling penting di dalam pendidikan adalah psikomotor. Nah, pelatihan itu yang paling penting. Jadi harus kita fokuskan pada mendidik generasi muda yang akan datang untuk dapat memberikan sumangsinya dalam rangka kita membela negara untuk memberikan persatuan kesatuan bangsa. Dan itu untuk bela negara kita. Oke. Kalau sekarang nih Pak, Nah, kan setelah ya, menjadi ya, pensiunan ya. ASN. Kami pensiun sudah Gimana 12 tuh? tahun. Kegiatan Jadi bela negara. tentunya kegiatan di perkantoran itu berhenti kan. Jadi kami selaku seorang pendidik selama pensiun ini tentunya kami berkecimpung di masyarakat, di lingkungan. Nah, salah satu kegiatan kami adalah kita adalah seorang agama, tentunya berdakwah. Nah, berdakwah tentunya baik melalui artinya masjid, musala, langgar, atau pengajian-pengajian di RT. Itu harus kita berikan pembinaan kepada masyarakat di lingkungan di mana kita berada. Barangkali itu mungkin. Jadi dakwah-dakwah kita kegiatan berikan. itu tetap ya Pak? Tetap, ya? Walaupun- sampai gini, walaupun Oh. kita sudah pensiun tetap kita Tetap. laksanakan. Oke. Di setiap Jumat itu mungkin kita berikan pembinaan, khotbah dan sebagainya, di arisan itu juga kan kita berikan acara-acara agama, di peringatan Hari Besar Islam, Iya. nanti kita berikan pendidikan. Nah, kali itu mungkin mau cara gitu ya. Nah, Terima kasih Pak sudah menjadi narasumber. ah, hari ini. terima kasih banyak. Lalu kesimpulannya? Jadi setelah melakukan wawancara dengan berbagai narasumber tadi, dapat disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan itu merupakan sebuah pemahaman kita mengenai bangsa kita sendiri, sudah itu mengenai bela negara, sejauh mana kita berkontribusi untuk negara. Misal cinta produk Indonesia, peduli terhadap lingkungan, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Terima kasih. Tunggu kami di video-video selanjutnya.